Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya katakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Ada lagi sekarang yang diedarkan di dalam berita-berita hoax itu. Saya pernah mengatakan begini nih, mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya katakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Lalu pertanyaannya, kenapa Bapak kok sekarang ada di dalam sistem? Saya kan tidak mengatakan orang tidak boleh masuk sistem. Itu pidato saya tahun 2012 dibuat Republika. Ketika kita akan mengubah undang-undang pemerintahan daerah, harus diubah nih undang-undang, saya bilang. Karena kalau begini, malaikat aja jadi kepala daerah, iblis. Jadinya nanti korupsi semua, saya bilang. Nah sekarang dikaitkan seakan-akan sistem ini tidak boleh dimasuki. Nah itu caranya orang membuat hoax sekarang ini. Tapi oke. Nah saudara, dengan demikian jangan ada penyesatan seakan-akan kalau Perpu itu impeachment. Kalau tidak setuju Perpu ya bilang aja tidak setuju, itu demokrasi. Tapi dalam bilang kalau Perpu nanti di-impeachment, tidak ada logikanya sama sekali. Perpu sudah ratusan kok tidak ada orang mempersoalkan. Dan jangan dikira, wah jangan kalau ada undang-undang di demo lalu berubah Pak, itu berarti tidak. Bahwa juga berapa ribuan undang-undang yang kita buat yang di demo hanya 3-4. Rakyat rasional juga, tidak sembarang demo gitu. Nah intinya begini, kalau Perpu dianggap tidak tepat ya ditolak saja, tidak usah diancam impeach, tidak ada urusannya impeach, itu selesai. Atau dibatalkan oleh MK. Pernah MK membatalkan Perpu tentang MK kan, dibatalkan oleh MK. Tidak apa-apa, presidennya tidak dianggap melanggar hukum. Oh itu hak konstitusional 2 membuat. Cuma kalau salah ya batalkan. Ini bukan hukum pidana, tidak ada kaitannya dengan pidana. Jangan nakut-nakuti presiden, itu loh maksud saya. Nah kapan? Nah ini tadi kapan Perpunya? Ya terserah, itu pilihan presiden juga. Bahkan materinya pun masih banyak alternatif. Nah itu sebabnya saya tidak mau masuk ke materinya, itu biar terserah presiden. Atau kalau misalnya timnya bertanya gimana baru. Tapi saya ke publik kan tidak bisa bicara. Saya yang kayak apa? Terus kapan? Agak keliru Mas Johnson ketika mengatakan ada seorang Profesor Tata Negara harus Selasa. Saya tidak mengatakan gitu. Saya bilang paling cepat Selasa, karena kalau dikeluarkan tanggal 30 akan jadi problem hukum. Tanggal 30 itu DPR yang sekarang itu masih menjabat, sehingga kalau dikeluarkan tanggal 30 masa sidang berikutnya itu berarti masa sidang sekarang. Maka saya bilang keluarkan paling cepat Selasa, sehingga nanti mulai bahas secara tenang itu Februari pada masa sidang berikutnya. Masa sidang sekarang ini kan akan berakhir nanti November, Desember libur, Januari mulai, Februari baru dibahas lagi. Begitu loh maksud saya. Saya enggak minta paling lambat, saya justru paling cepat saya bilang Selasa. Atau kalau enggak, kalau mau dikeluarkan ya tanggal 16 itu gitu. Nah kemudian ya saya gini kepada para demonstran itu, bagi saya aneh ya demonstran sekarang ini. Tiap hari itu demo tuh isinya menolak RUU KUHP, menolak undang-undang pertanahan, menolak, padahal itu sudah dinyatakan enggak. Presiden dan DPR itu sudah mengatakan ini tidak, ditunda ke DPR akan datang. Tiap hari sampai hari ini itu pidatonya. Kan berarti mahasiswa yang demo ini tidak ngikuti. Enggak, briefingnya udah duluan. Kenapa? Briefingnya sudah duluan. Ya pidato hari ini masih begitu tadi. Pokoknya nolak KUHP, macam-macam sudah dibatalkan gitu. Lalu yang aneh lagi minta agar apa? Agar undang-undang rancangan kitab undang-undang hukum pidana dibatalkan. Nah, gimana membatalkannya? Wong disuruh tarif. Kalau mau dibatalkan kan diberlakukan dulu baru dibatalkan. Ini belum berlaku sudah minta dibatalkan. Kan tidak masuk akal nih secara hukum nih. Nah
Itu saya kira harus kita harus jeli juga melihat yang demo-demo siapa nih yang nyetir, kok isunya itu yang sudah selesai dibahas setiap hari gitu. Masih terus protesnya itu sampai hari ini loh, tadi yang rame-rame di ribut tuh sore pidatonya masih itu lagi. Ini apaan dia bilang? Dasar kau tukang obat, jiwa rohani dalam roh halus. Ngaku turunan nabi, hobinya chat porno sampai pagi. So ajari akhlak anti maksiat, tapi otaknya bejar. Hei, kau takut sekali mau bawa laskar geruduk seorang nyai. Hei, kau tak tahu malu, beraninya persekusi labrak ibu-ibu. Mulutku makemot, matanya melotot. Kalau lagi dakwah, sumpah serapah. Hobi pakai sorban kayak ulama Yaman. Mulut kayak hewan, lebih bejat dari setan. Sorry, 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 sat. Lu ustad apa bangsat? Sorry, 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 jing. Mulutmu kok kayak anjing. Dasar kau tukang obat, jiwa rohani dalam roh halus. Ngaku turunan nabi, hobinya chat porno sampai pagi. Nyai itu bukan hanya sekedar lonte, malah nyai yang melontekan diri, malah nyai yang bayar laki-laki tuh, bukan main kan? Jadi kalau ada yang bilang-bilang dia kan mantan lonte, salah, saya masih lonte, saya demen banget di laki. Corona is like your wife. Initially, you try to control. Siapa kita? Bocor, Kita! bocor, Siapa kita? bocor, Kita! bocor, Kita! bocor, Kita! bocor, Kita! 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 bocor, bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ceritaan Sore nama kena Jok Bib Habib Ketika Bang Habib Mabantu Habib gue betul nih Habib gimana? Kita nonton Sore Mabantu Abang Rasulullah ini kota lagi yang berkapi Siapa Allah Serang selalu orang Ibrahim Al-Qasim Saya kapi Subhanallah lagi Sayyid kami siya Ikia ini kah Karo ko si Fatima Kiti Fatima ika bin si Dinali Pahandor laki Mak ulama Nah si Dinali Hinali ini kah Potrana Si Dinali ini kah Potrana Abu Talib kaper Tapi papi kan terus ini kaper Berapa tak sedikit Jangan mampu cinta ya cinta cuma dan berlebihan. Cinta ya cinta cuma jelas bang besar apa entah saya jadi kan betul nih ada ibadah saja pada nempel pada bujuk menasab pada nasib pada pada aja sampean Kemudian pernah lagi umroh. oh merangkan pakai karo Pemikiran saya jadi kesiyong tanah pakai karo tuh ada bang penggon nih kak saya jadi yang tanah gua dah elong lencong dah orang jadi habis benar cuma pantai aja gua dah
Mau tapi ini ngawet dulu nih kan. Tapi eswang gitu kan. Unika cung kunci. Unika seceken tapi eswang cung kunci nalu uluan NU seceken tapi eswang aneh NU aneh. Dipaksa ikut. Kaitan juga Pak dengan banjir dan transportasi. Ini kita punya. Kalau yang banjir, ini banjir juga perlu saya jelaskan. Oke. Banjir di Jakarta ini airnya kan bukan berasal dari Jakarta. Airnya berasal dari provinsi yang lain, yang dari atas. Dan nggak mungkin kita bisa menyelesaikan sendiri. Kemudian juga 13 sungai yang ada di Jakarta, sungai-sungai besar ya, Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, Sunter, dan yang lain-lainnya itu adalah kewenangannya di pemerintah pusat. Sehingga pengatasan banjir ini memang harus bersama-sama pemerintah pusat, DKI, kemudian yang ada di provinsi yang lain. Percuma juga semua sungai di sini dinormalisasi, tetapi yang Kiriman di terus. atas tidak ada penghutanan kembali, tidak ada reboisasi, tidak ada hijauan untuk sehingga serapan air ke bawah semakin banyak. Semuanya memang harus terintegrasi semuanya. Atau dibuatkan waduk di atas di Ciawi. Nggak mungkin Pemda DKI itu melakukan itu karena bukan wilayah Gubernur DKI. Tapi koordinasinya selama ini sudah terjalin Pak? Ya kalau berbicara kita sudah, koordinasi sudah, tetapi yang paling penting kan ini pelaksanaan kan. Kemauan juga Bukan dari hanya koordinasi terus kan, ini sudah harus pelaksanaan lah, kita ini sudah pelaksanaan. Dan kita ini kebagian yang sungai-sungai kecil, submakro dari sungai-sungai besar tadi, yang kemudian selokan itu bagian kita, tapi yang sungai gede-gede ini kewenangan di pemerintah pusat. Yang menyengsarakan rakyat, menyengsarakan rakyat, menyengsarakan rakyat itu, Menyengsarakan. Abah. saya ulangi ya biar tidak diketahui, menyengsarakan. Menyengsarakan Allah. Menyengsarakan. Enggak. Today, I'm happy, I'm very happy to be among with you. We are waiting for you to invest in Indonesia. Thank you, good morning. I'm happy. I call you to invest in my country. Aduh. Iki ngimpi apa gitu ya. Masya Allah. Please invest in my country. Aduh mati. Apa? Coba. Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap Ustadz Mahir At-Tuwalibi yang menghina Habibana, Syekhina wa Murabbi Ruhina Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan Habaib. Dalam hal ini guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan habaib. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Bahkan dikatakan la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun saqi.
dan tidak membenci Ahlul Bait kecuali mereka orang munafik dan orang-orang durhaka. Maka saya heran, selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustadz Mahir, mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Maka ingat, Saya sebenarnya begini, kemarin ada istilah revolusi akhlak, itu aku senang. Ya walaupun sebenarnya bukan bahasa baru ya, karena akhlak itu kan tujuan utama Rasulullah dulu semoga kan innama bu'istul utamima makarimal akhlak. Tetapi ini konsekuensinya berat. Beratnya di mana? Kita yang gemar-gemar revolusi akhlak, ya tentunya harus memberikan contoh akhlak yang baik, baik kelakuannya, perkataannya, budi pekertinya, dan lain sebagainya itu. Maka saya sendiri tidak berani menggaungkan bahasa revolusi akhlak. Kenapa? Karena barangkali akhlak saya belum sesuai. Hari ini lucu loh, kita bunga-bunga revolusi akhlak tapi kelakuannya akhlaknya elek, tetapi cangkemnya elek umpamanya, kan gak pas. Nah, kalau bahasa, yuk akhlak Indonesia harus kita revolusi supaya menjadi akhlak yang baik, saya setuju banget. Ya karena memang banyak yang kurang baik kok. Apakah koruptor itu akhlaknya baik? Tentunya koruptor itu akhlaknya jelek. Kan begitu. Kenapa memang baik? Kenapa dia korupsi? Nah, pemimpinnya akhlaknya perlu direvolusi, rakyat juga sama direvolusi. Contoh, apa namanya akhlak rakyat yang kurang benar itu contohnya bantuan presiden, bantuan pemerintah untuk rakyat miskin, semuanya ngaku miskin, ya, semuanya ngaku miskin. Bantuan pemerintah untuk UMKM, semuanya mengaku pengusaha kecil. Nah, makanya saya usul kepada Pak Jokowi tolong bikin bantuan untuk orang gila. Nah, pertanyaan saya, apakah orang Indonesia banyak yang ngaku gila? Modar ya. Jadi kalau kemudian kita mau revolusi akhlak, tentunya kelakuan kita yang ngajak, ya, perkataan kita, sikap kita tentunya mencerminkan akhlak yang baik. Ya lucu, ngajak-ajak api kok ternyata awal ide bosok. Kalau bahasa saya setakat begini, mana mungkin bisa menerangkan sementara dia sukanya menggelapkan. Amit betul loh. Orang mungkin kamu bisa nerangke, wong gaweane kowe menggelapke. Orang yang bisa menerangkan orang yang bisa menerangkan adalah orang yang terang. Ya. Jadi kembali kepada tadi persoalan revolusi akhlak. Tentunya majelis-majelis maulid itu harus menjadi majelis yang menggambarkan keagungan, kebaikan dari akhlaknya Muhammad. Maka jangan sampai kemudian di majelis-majelis maulid itu terjadi caci maki, terjadi satu hal yang tidak etis, terjadi pembicaraan yang tidak pantas. Contoh, saya ditanya, Gus, itu gimana majelis maulid kalau mendoakan Pak Jokowi sama Bu Megawati berumur pendek? Nah, kok yang meremeh? Padahal Rasulullah mengatakan apa? Doa umar ili akhihi dan doa li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya itu seperti mendoakan dirinya sendiri. Jadi kalau Anda mendoakan Pak Jokowi pendek umurnya, itu bisa balik di awakmu. Kalau Anda mendoakan Bu Megawati pendek umurnya, itu bisa kembali kepadamu. Orang yang berdoa itu kan balik ke dirinya sendiri. Karena doa kita kepada saudara kita itu seperti mendoakan kita sendiri. Gue dulu sih apa gue? Masa dulu malah doa pendek umurnya. Kalau mati di sini, gue nyala di santet. Di sini. Harusnya apa-apa gue. Aku gak setuju itu. Aku gak setuju. Kalau memang yang berdoa itu Habib, saya hormati kalau baik-baiknya. Tetapi saya tidak setuju dengan doanya. Catat ya. Ya, catat ya. Jadi kalau ada orang berdoa jelek, yang doa dikatakan Habib. Habibnya saya hormati, tapi doanya tidak akan saya ikuti. Doa ada orang buat jelek. Gak boleh. Habib Rizik itu perilakunya pripun, Gus? Ya, nggak usah tanya saya kan ya. Anda bisa melihat kalau ada kebaikan ya diikuti. Kalau yang disampaikan tidak baik ya jangan diikuti. Siapapun itu tidak hanya Habib Rizik gimana? Ya, kalau ada baiknya ya kita ikuti. Kalau menurut Anda tidak baik ya jangan diikuti. Tapi jangan mengurangi rasa hormatmu. Gitu. Atau begini, kalau ada habaib hari ini umpamanya memerintahkan kita untuk melawan pemerintah yang sah,
Saya pasti menolak. Saya ulangi. Kalau hari ini ada HBM pemanis siapapun itu mengatakan kita lawan pemerintah Jokowi, saya akan tolak. Berarti Miftah Jokower, lah presidenku Jokowi kok. Lah presidenku pesek yo peseker itu. Presidenku pendek yo pendeker yo. Presidenku Jokowi kok. Kita hormati beliau karena pemimpin negara kok. Lah kalau kemudian Anda sendiri tidak hormat kepada presidenmu, bagaimana orang lain? Oh no deal. Susah amat loh. Dari OC62, saya tidak suka dengan berlaku HRS. Apakah saya salah tidak memanggil beliau dengan sebutan habaib? Iya jawabnya. Yang pertama, apa sih repotnya kita memanggil orang dengan habib itu kok? Kalau saya kalau Anda memang merasa repot ya nggak usah dipanggil. Tapi kalau saya nggak ada jelek, nggak ada ruginya. Ruginya apa itu? Kalau memang benar habib, kenapa tidak kita panggil habib? Nah begitu. Walaupun kita tidak suka dengan orangnya, tapi kan tidak bisa diingkari. Kan begitu. Saya punya buahnya dulu pernah saya itu tak cerita ya, tapi nggak kerasa karena ini teman saya dekat saya. Tadi saya mau ngomongin udah telepon sama dia ya. Saya itu pernah tinggal sama seorang habib di apartemen. Tadi aku mau lanjut telepon ngomong. Aku cerita nggak apa-apa ya, beliau nggak apa-apa Gus, dia bilang kan you sahabat ai katanya. Saya itu punya teman habaib. Ya mohon maaf, habib ini jadi kurang ajar banget teman saya ini. Jadi kencing di kamar mandi kadang-kadang juga nggak cebol ya temennya. Tapi itu bener-bener habib. Pengalaman saya kok. Tajak sholat alasannya musafir macam-macam. Nah, saya tidak suka dengan perilakunya karena dia melanggar syariat. Tapi saya tidak bisa membenci dia, dia habib kok. Bener-bener habib soalnya itu. Kalau saya membenci malah saya salah dulu ngarang gue gitu. Kan itu ya. Anda yang tidak mau manggil silakan, nah itu ya. Kamu kan juga tidak memaksa kok. Dari Grisan kata gimana pendapat Gus mengenai Habib Rizik dengan Nikita? Sebenarnya cukup enggak. Apa ya? Perbandingannya kok piye ya? Habib Rizik dibandingkan dengan Nikita dibandingkan dengan Habib Rizik. Ini kan perbandingannya tidak apple to apple ya. Ya. Jadi lah bandingin Nikita Mirzani itu momennya artis kalau artis itu loh. Itu rocokan lah. Ya, saya nggak bisa membandingkan gitu. Nggak bisa membandingkan. Terus kemudian tuduhan kepada Mbak Nikita yang oleh sebagian orang muda saat Nikita Mirzani lonte. Loh, kita nggak boleh ngomong seperti itu, nggak boleh. Rasulullah pernah ditanya, pernah bertanya kepada sahabat, apa dulu namanya hibah? Tahukah kalian hibah itu apa? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Hibah itu adalah ketika kamu membicarakan orang lain membicarakan saudaramu. Itu namanya hibah. Kemudian kalau yang saya bicarakan itu benar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalau yang kamu bicarakan benar itu tetap hibah, kalau salah itu fitnah. Ya, kalau Anda kemudian hari ini mengatakan begini, oh aku main-main pendapat Ustaz Maher, nilai itu lonte. Kalau yang Anda katakan itu benar, itu hibah, dan kalau salah itu fitnah. Nggak boleh. Nah, saya kira omongan begini lah, mau fair-fairannya. Saya elek-elek ini kita Mirzani itu umpamanya. Dia masih banyak bersedekah, bangun masjid di Jogja, di Bandung. Ada beberapa guru yang dia kasih gaji bulanan, ya kan? Kemudian dia juga banyak memberikan derma di musim COVID seperti ini juga masih memberikan sedekah dan lain sebagainya. Jangan ada mengatakan kita bilang enggak. Untungnya apa saya? Tapi kita harus fair gitu. Itu kan tontonan channel YouTube-nya banyak mengandung unsur pornografi. Ya salahmu adalah saya nggak pernah mengatakan channelnya Nikita Mirzani ada unsur pornografi. Soalnya aku nggak pernah nonton. Kamu yang mengatakan itu berarti kamu penikmatnya, model memangnya sih. Itu pemahaman itu gimana sih? Nah begitu ya. Jadi bahasa saya ya sejelek apapun seorang itu pasti ada baiknya. Dan saya nggak bisa mengatakan aduh nggak boleh, janganlah, jangan. Saya mungkin nonton, kamu nonton juga ada komentar. Saya cuma waktu itu pernah lihat sekali ketika ditanya Mbak Nikita Mirzani anaknya di mana? Ya anaknya di pondok pesantren. Kenapa kok di pondok pesantren? Ya saya memang nakal, tapi anak saya juga harus jadi anak yang soleh. Maksud saya keren. Jadi gini loh Mas Mbak ya semuanya. Kalau melihat orang itu please lihatlah kebaikan-kebaikannya.
Assalamualaikum Gus Badhe tanglet kenging nopo habae babe bidiku sakit benten-benten ajrane. Lah ya ngajine beda-beda kok, mondoknya beda-beda tempat kok. Jangankan ada kan ada jumlahnya banyak, Bro. Wong kakak ngadir utek iso beda. Lirulasin rohim. Setiap kepala itu punya pendapat. Lah itu kan jumlahnya banyak. Jadi kalau mereka berbeda pendapat ya lumrah-lumrah saja. Bagaimana caranya bisa bermuslim kepada kita dengan habaib? Nah ini, dulu para sahabat itu kalau mau ngaji, ada yang membayar sedekah. Tujuannya untuk apa? Supaya kemudian aib gurunya itu ditutupi dari pandangan matanya. Jangan sampai dia melihat aib gurunya. Beda dengan orang sekarang, malah searching, malah googling, malah mencari-cari kesalahan guru. Lah itu, wah, serah masuk akal meneh. Kalau hari ini kita masih melakukan itu, jelasnya akan berkah. Ya. Jadi kalau ada ulama dia berbuat salah, melanggar hukum, ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kemudian ada yang bilang begini, ini yang terjadi itu bukan kriminalisasi ulama, terus tapi kriminal yang diulamakan. Wah, semua pendapatmu. Ini ada pendapat yang bagus dari Pak Haji Utomo. Proses hukum terhadap orang yang kebetulan ulama, karena hukum itu ditegakkan kepada orang, bukan kepada status. Betul? Pada orang, bukan status. Statusnya apa saja dia salah di penjara. Mau presiden salah ya hukum, wakil presiden salah ya hukum, DPR salah ya hukum, ulama salah ya hukum, kiai salah ya hukum, miftah salah ya hukum. Kan begitu. Ulama yang mana Gus yang harus diikuti? Dari Al-Barca. Barca kata Jawa ke Madrid kok. Aku Madrid, kamu Barcelona. Akunya sudah married, kamunya masih berkelana. Iya, benar kan? Kalau saya yang perlu diikuti adalah al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Yang mengikuti apa? Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya kalau kita mencari orang yang persis dengan kanjeng Nabi tidak ada, tetapi yang menjalankan ajaran-ajaran dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ulama kita aja, kok ngono mau ya, boleh liane kok dapat men. Ulama sing bengok-bengok sering provokasi, apa pantas sih dianggap ulama Gus? Yang menganggap ini pantas atau tidak pantas kalian. Tapi kalau saya mempunyai kategori ulama berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ulama itu